Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun. Selamat datang, salam kenal. Semoga kalian suka dengan cerita-cerita kriminal yang Anto aja bawain ini ya. Kalau kalian suka dengan cerita Anto aja, boleh kalian like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga di subscribe. Nah, di video kali ini Anto mau bawain lanjutan cerita yang pertama ya, di mana cerita pertama itu ada sepasang kekasih yang tega menghabisi temannya sendiri hanya untuk menguasai motor korban. Dan sedianya motor korban itu akan digunakan modal mereka untuk menikah. Nah, setelah terungkapnya kasus penemuan mayat di bantaran Sungai Klego, Kota Pekalongan, ya, yang ternyata jasad tersebut bernama Arya Reza, ya, berumur sekitar 16 tahun. Kemudian pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait penemuan jasad di gedung ex dealer Daihatsu Kota Pekalongan, di mana pada waktu itu ada jasad ditemukan dalam keadaan rusak yang sudah tidak bisa dikenali, usianya sekitar 15 tahun. Nah, dari hasil penyelidikan tersebut akhirnya kedua tersangka ini mengakui bahwa mayat yang ditemukan di ex gedung dealer Daihatsu ini ternyata korban mereka juga gitu loh guys. Dan ternyata temannya para tersangka juga gitu loh. Dan itu terjadi pada bulan April, 3 bulan sebelum pembunuhan Arya Reza. Begitu. Pada waktu itu saat penemuan jasad Surya, ya, korban pertama dari NK dan S ini tidak bisa dikenali karena mayatnya sudah rusak, dan akhirnya jasad Surya ini yang tidak bisa dikenali ini tadinya itu dikuburkan tanpa nisan, hanya dikasih nisan bertuliskan Mr. X begitu. Tujuannya agar nanti ketika ada yang mengakui sebagai keluarganya bisa mengenali. Dan yang lebih mirisnya lagi guys, ternyata ya, yang menguburkan jasad tanpa identitas itu ternyata adalah ayahnya korban sendiri, yang mana pada waktu itu tidak tahu kalau ternyata mayat yang ditemukan itu adalah anaknya, jasad anaknya, karena kondisi jasadnya memang sudah tidak bisa dikenali, sudah penuh belatung gitu. Tetapi si bapak antariksa ini, ayah korban Surya ini, dalam hati itu punya feeling yang kuat bahwa jasad yang ditemukan di ex dealer Kota Pekalongan ini adalah anaknya. Namun bapak antariksa ini tidak bisa berbuat apa-apa karena memang jasadnya sudah tidak bisa dikenali begitu. Dan bapak antariksa pun memperlakukan jasad tersebut layaknya seperti anaknya sendiri, karena bapak itu yakin bahwa yang dia kuburkan itu adalah anaknya begitu. Cuman karena memang jasadnya tidak bisa dikenali, akhirnya bapak antariksa ini seperti bingung gitu loh, antara feeling yang kuat dan antara tidak bisa mengenali begitu. Akhirnya jenazah tersebut, si Surya ini yang tidak dikenali ini dikuburkan oleh ayahnya, Bapak Antariksa, karena Bapak Antariksa ini juga kebetulan ya bekerja di dinas sosial di Kota Pekalongan begitu. Nah, setelah melakukan penyelidikan mendalam tentang hilangnya si Surya ini, sebelumnya ayah korban Bapak Antariksa ini meminta keterangan dari tersangka NK ini, karena berdasarkan penuturan teman-temannya ya, terakhir terlihat Surya ini bersama NK ini, bersama tersangka ini ya, melakukan perjalanan dari Kabupaten Pekalongan menuju ke Kabupaten Batang, tepatnya di Kecamatan Bandar. Namun ketika tersangka NK ini diinterogasi oleh pihak Babin Kamtipnas ya, dan ayah dari korban ini, ayah Surya ini, tersangka NK ini dengan begitu meyakinkan gitu loh, bahwasanya mengakui bahwa ia pergi bersama Surya, namun di tengah jalan Surya ini pergi duluan gitu. Jadi ayahnya korban ini, ayah Surya ini percaya gitu guys, gitu. Nah, setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian, akhirnya kedua pasangan itu mengaku bahwa yang membunuh Surya, jasad yang ditemukan yang sudah rusak kondisinya di gedung ex dealer Daihatsu Kota Pekalongan itu adalah mereka berdua, tersangka NK dan S, sepasang kekasih ini guys ya. Motif dari mereka masih sama, ingin menguasai harta korban.
ya. Pada waktu itu kronologinya mereka sedang nongkrong bersama-sama, ya, nongkrong bersama-sama di gedung ex dealer itu, ya. Kemudian setelah setengah mabuk, si Surya ini langsung dihantam batako dari belakang kepalanya oleh saudara NK ini yang dibantu oleh kekasihnya S ini, guys. Pada saat itu katanya Surya itu memohon-mohon kepada NK, mohon ampun agar tidak dihabisi. Namun seperti entah kerasukan iblis mana, si NK ini tidak memperdulikan permohonan ampun dari saudara Surya ini. Akhirnya saudara Surya ini tewas di lokasi kejadian, ya, dihantam dengan balok beberapa kali, ya, dibantu oleh S, ya, S kekasihnya dari NK ini. Kemudian jasad Surya ini dibawa ke belakang gedung ex dealer ini, ya, kemudian ditutupi oleh spanduk-spanduk bekas. Begitu, guys. Kemudian setelah memastikan Surya ini tewas, kedua pelaku ini membawa kabur sepeda motor Surya. Begitu. Ya Allah, entah setan apa yang merasuki kalian berdua, ya. Pihak keluarga Surya merasa kehilangan pada waktu itu dan mencoba selalu berusaha mencari keberadaan Surya, ya, dengan cara menyebarkan berita kehilangan di beberapa media sosial seperti Facebook, namun tidak ditemukan hasil, ya, nihil. Semua tidak ada yang mengetahui, hanya yang mengetahui teman-temannya itu terakhir Surya terlihat itu bersama NK. Namun ketika NK dimintai keterangan oleh ayah korban ini, NK begitu meyakinkan bahwa NK ini tidak pergi bersama Surya, hanya pergi sebentar kemudian Surya pergi duluan. Seperti itu keterangan yang diberikan tersangka kepada ayah korban. Jadi ayah korban itu percaya. Namun firasat orang tua itu pasti lebih kuat, ya, guys, ya. Nah, firasat Bapak Antariksa ini dari awal menanyai NK ini sudah yakin bahwa NK ini pergi bersama yang membunuh anaknya tersebut. Namun karena minimnya bukti, jadi ayah korban ini tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Dan setelah ditemukannya jasad Surya ini, Bapak Antariksa pun masih sangat yakin dalam hatinya bahwa jasad tersebut adalah jasad anaknya. Makanya pada waktu itu tanpa pikir panjang, ya, Bapak Antariksa ini kebetulan juga yang bekerja di dinas sosial, menguburkan, menyolati, kemudian memandikan jenazah Mr. X ini yang ternyata anaknya ini memperlakukannya secara khusus, guys. Ya, jadi feelingnya itu kuat bapaknya ini. Jadi dia merasa ini jasad anak saya walaupun mukanya sudah tidak dikenali, antara yakin dan tidak yakin. Karena firasat orang tua kepada anaknya pastilah masih ada ikatan batin begitu kan. Namun karena jasadnya memang tidak bisa dikenali, ya akhirnya ayah korban tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa memandikan jenazah tersebut, menyolati, kemudian menguburkannya begitu. Dan menguburkannya pun dalam hati Bapak Surya ini, ya, bapaknya Surya, ayahnya korban ini, masih terus terngiang-ngiang gitu kan. Masih ada rasa yakin dalam hati bapaknya ini kalau jasad tersebut adalah anaknya begitu. Begitu yakinnya gitu. Nah, setelah terbongkarnya kasus Arya Reza ini yang ditemukan di bantaran Sungai Klego ini, baru Bapak Antariksa ini yakin, 100% yakin bahwa jasad yang dulu ia kuburkan, yang ia solati, yang ia mandikan, yang ia perlakukan secara khusus adalah anaknya sendiri, guys. Coba bayangin gimana perasaannya. Sedang mencari anaknya yang hilang, kemudian menemukan jasad yang tidak bisa dikenali, kemudian dikuburkan. Ayahnya sendiri yang menguburkan. Gimana perasaan kalian, guys? Aduh, nggak bisa ngebayangin rasanya jadi Bapak Antariksa, ya, yang berbulan-bulan mencari atau berminggu-minggu lah mencari keberadaan anaknya, kemudian menemukan sesosok mayat, ya, yang tidak bisa dikenali karena mayatnya sudah rusak, tapi dalam hati itu berkata ini jasad anak saya gitu.
Aduh, ya Allah, saya nggak bisa ngebayangin ya betapa kejamnya mereka sepasang kekasih ini ya guys ya. Aduh. Nah, begitulah ceritanya teman-teman ya tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Kota Pekalongan ini, di mana para tersangkanya ini adalah sepasang bocil atau sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara, yang kebelet menikah, namun tidak mempunyai modal karena tersangka NK ini, si pria ini hanyalah seorang pengangguran ya, yang kadang juga berdandan ala anak-anak pang yang ngamen di pinggiran kota-kota Pekalongan di lampu merah seperti itu. Nah, buat teman-teman ya, mari kita jaga saudara-saudara kita, anak-anak kita ya, keponakan-keponakan kita supaya jangan sampai salah bergaul ya teman-teman ya. Karena pergaulan bebas itu akibatnya bisa fatal seperti yang terjadi di Kota Pekalongan ini ya, di mana salah pergaulan akhirnya membawa petaka ya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini bisa bantu like, komen, dan jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian suka boleh di-share. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang masih belepotan ya, karena Anto juga masih perdana membawain cerita-cerita kriminal ini. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran dalam setiap usahanya, selalu diberikan rezeki yang melimpah, dan semoga keluarga kita, saudara kita, adik-adik kita selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup sekian cerita dari Anto, lain kali kita ketemu lagi dengan cerita yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.